Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat, badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Itu yang paling bosak jawaban itu dong. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diberikan Allah Ta'ala istiqomah iman dan Islam. Itulah yang paling penting hidup ini kan. Tapi dari bunyi sambutan salamnya tadi kudongah cocoklah aku berpantun, boleh? Kalau Tuan pergi ke Batam, orang cakep tuh orang Jakarta itu, kalau orang awak elo. Kalau Tuan pergi ke Batam, singgah sekojak ke Pulau Kunduh, dari bunyi sambutan salam nampaknya ibu-ibu takut makeupnya luntuh. Itu hanya sekedar untuk menyejukkan suasana hati yang panas ini saja. Saya tabligh akbar yang besar-besar salamu datang ini 3 kali. Hari Jumat malam Sabtu malam, hari Sabtu malam Ahad malam, hari apa nih? Hari Ahad dibuat siang. Waktu ku tengok jadwal, hari Jumat malam Ahad cocok malam dibuat. Hari Sabtu malam Ahad malam tadi di akhir Joman cocok juga. Pas ku tengok hari Ahad dibuat orang pula siang. Ai rusaklah skincare ku ini. Tengoklah muka ku dah berbolang. Jadi dalam bayanganku antara 3 tabligh akbar yang bosak-bosak ini, yang ketiga inilah yang tidak ada orang. Karena siang panas. Rupanya di antara yang 3 ini, yang siang ini yang paling ramai manusia. Ini baru yang di darat, belum di air lagi. Belum lagi di somak-somak tuh. Di mana kita nih sekarang nih? Sungai Apung. Ya Allah, balaslah kebaikan orang-orang Sungai Apung. Jadikan Sungai Apung ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukakan pintu rezeki orang-orang Sungai Apung. Yang belum ada anaknya dikasih anak yang soleh dan solihah. Dibukakanlah segala kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, solihin, solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini yang ingin ku sampaikan ada 3 perkara yang terasa hangat-hangat, sakit, gatal kepalanya. Sabak-sabaklah sikit. Insyaallah selesai 3 perkara ini habislah pengajian kita. Setuju? 3 perkara. Yang pertama, kalau Tuan pergi ke Makkah, singgah sekejap ke kota Madinah. Sudah lama lah aku berceramah, baru di Sungai Apung inilah ada orang batutup kapal lo pakai plastik sampah. Tak apa-apa, insya Allah tidak panas. Semua yang hadir ini meneteskan peluh dan keringat, bersusah payah. Yang sudah memasang tenda-tenda, ibu-ibu yang tadi datang di awal-awal duduklah di belakang garis tali itu bayar. Rupa-rupanya datang penyerobot ini. Mohon maafkan panitianya Bu. Sehat-sehat ibu semua kan? Alhamdulillah, ini ibu-ibu ini mau ikhlas semua ini. Kalau mengamuk lawang itu dibawanya semua aku kayu-kayu sampan tuh, habislah ibu yang di muka nih. Tapi karena mereka orangnya baik,
Mereka memang di belakang, tapi ada tendanya bayang. Memang lain manusia ini, lain keinginannya. Kata yang belakang, aku tak pala penting kali muka Ustaz Somad tuh. Yang penting ada tenda aku katanya. Itulah orang di belakang tuh. Kata yang di muka nih, aku biarlah panas-panas, biarlah babolang mukaku. Asal nampak aku lubang hidung Ustaz tidak ini. Ada pula oci-oci yang di samping nih, aku biarlah toga bayar. Kojapnya toga ini. Aku pun toga, Ustaz pun toga juga no. Kalau ada yang mengatakan enak loh Ustaz Somad itu, dia tidak kepanasan. Panas juga bah. Tengok tuh panas. Mana ada kono tenda? Enak loh Ustaz Somad itu, dia dikasih karpet, dia duduk berdiri. Aku hati nggak toga. Kalau kalian kan cuma toga saja, aku toga bercakap lagi. Ustaz Somad kenapa dibuat di atas? Karena kalau di bawah habislah ditarik-tarik omak-omak ini. Maka kenapa Ustaz Somad ini dikawal-kawal? Ini Sungai Apung ini aman apa tak aman? Aman. Lalu kenapa lah banyak botol lah yang mengawal Ustaz Somad? Takut ditarik-tarik gerakan omak-omak radikal. Kalau ibu-ibunya baik, ibu-ibunya sudah datang pengajian, insya Allah Sungai Apung akan menjadi tempat yang baik-baik. Kalau ibunya sudah baik, suaminya ikut jadi baik. Baik kok bang, kalau tahu kalau macam-macam kok, lonyapkan kok ke laut. Kalau ibunya sudah baik, anaknya juga jadi baik. Tengoklah kalau omak-omaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya pun ikut baik. Masya Allah. Abang ini dari tadi streaming saja gue tengok. Hai guys. Tengok dulu bang, ada paket. Masya Allah, tabarakallah. Ini bendera mengingatkan kita pada Palestina. Mudah-mudahan dengan Allah menolongkan, menurunkan pertolongan, merdekalah Palestina melawan penjajahan Israel. Pakawanan patamu yang ingin ku sampaikan adalah bahwa dakwah itu caranya tiga. Berapa caranya? Tiga. Dakwah yang pertama dengan pendidikan. Itu dakwah yang pertama. Pendidikan itu apa? Tahfiz Quran, rumah Quran, pengajian Quran, pondok pesantren. Ada rumah Quran di Sungai Apung? Sudah dimasukkan, didaftarkan anak-anak awak? Yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, balik dari pengajian ini, daftarkan segera, insya. Yang sudah aku kasih tahu tidak juga mendaftarkan, inna. Apa pula inna juga? Itu ada yang membawa kotak-kotak itu kotak duit itu bukan untuk acara ini. Acara ini tidak diambil dari siapapun. Sudah ada alokasi dananya khusus dari Ustadz Abdul Somad. Jadi tidak diambil dari jamaah. Jangan tepuk tangan dulu, jangan banyak nanti. Adapun duit yang masuk ke kotak itu akan dibolikan ke boras, dibolikan ke minyak, dibolikan ke sembako, dibagikan dalam program yang payah betul aku cakap dulu. Yang setiap bulan awak bagikan sejak almarhumah omak saya meninggal 2019 sampailah 2024. Mudah-mudahan berjalanlah program ini sampai hari kiamat insyaallah. Jadi ibu-ibu oci-oci kalau ada duit masukkanlah ke dalam kotak itu. Kalau tak ada duit, cincin, golang masukkan semua. Rantai, anting aduk. Kalau ada gigi emas masukkan, masuk ke dalam. Insya Allah dijualkan ke toko Cino. Tapi kalau bisa yang botol-botol emas, jangan nanti ditengok hanya imitasi lah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil. Insyaallah
pendidikanlah modal nan patamo. Takut menyekolahkan anak pesantren. Aku takut bayar Ustadz memasukkan anakku ke pesantren. Kenapa? Nanti kurus macam Ustadz Somad. Aku ini kurus bukan kalau tak makan, memang sudah takdir. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan malu, jangan takut, jangan khawatir. Yang bisa menyelamatkan anak awak dari fitnah akhir zaman tinggal satu lagi, pondok pesantren. Di antara bupati-bupati Kabupaten Asahan, siapalah yang bapak ibu ingat namanya? Saya di Kabupaten Asahan dari tahun 1977 sampai tahun 1986 meninggalkan Kabupaten Asahan. Cuma 9 tahun saya di Kabupaten Asahan. Dari sekian banyak bupati, yang kuingat namanya cuma satu, Bapak Abdul Manan Simatupang. Kenapa nama itu yang Ustaz ingat? Kono nama itulah yang membangun pesantren Darul. Aku sekolah di situ. Yang ku cakapkan ini betul apa tak betul? Bupati mati, camat memang camat calon mati. Yang dikenal abadi adalah yang menolong dakwah, bukan yang menghalang-halangi. Aku datang kemari bukan dibayar bupati camat, bukan diundang oleh tokoh masyarakat. Aku datang sendiri, pakai motorku sendiri, pakai duitku sendiri. Apa pula aku diatur-atur di sini? Betul? Paham? Jelas? Ustaz ini marah atau macam mana? Tidak marah, cuma masuk tadi kotang itu 2 mangkuk. Jadi agak naik dia sedikit. Padahal ini ada hari nan ketiga ini dah. Hari ketiga terakhir ini tausiah saya. Mestinya suara saya sudah habis ini. Tapi singgah tadi di tempat saudara saya tadi, dikasihnya lah pula ikan gombong. Batam atau usah aku ceritakan ini dia nanti tak solat ya. Disambal, tahu pula dia aku suka sambal kohak kelapu. Sama sambal belacan. Tak nampak mentua lalu. Mana nampak mentua awak di Jombang, Jawa sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harimau mati meninggalkan bolang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Motor kredit, rumah kredit, panci kredit. Yang tak kredit di rumah tu bininya itulah. Itu pun kono Pak Kua tak membogi kredit. Kalau kata Pak Kua, boleh nyubini ini kredit? Boleh, kata Pak Kua. Kunikahkan engkau dengan mahar sebontuk cincin emas, kredit. Bini pun kredit juga. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Maka tinggalkanlah nama. Sungai Apung, tanah kosong masih ada. Saya mau selesai tabligh akbar ini, berdatanganlah orang Sungai Apung. Assalamualaikum Ibu Hajah Nur Aini. Waalaikumsalam. Ibu Ketua Yayasan Hajah Rohana Wakaf. Iya, saya mau mewakafkan tanah itu di Sungai Apung. Tanah siapa? Entah, aku pun tak tahu. Macam mana mewakafkan tanah orang? Tanah awak lah yang diwakafkan, ditogakkanlah sekolah. Maka insya Allah, alhamdulillah, di kisaran kami buat namanya TK, SD, SMP. Ketuanya kakak saya Nika Nur Aini. Di Silau, jangan tepuk tangan. Di Riau itu kami buat juga TK Az-Zahra, SD Az-Zahra, SMP Az-Zahra, Aliyah Az-Zahra. Ketuanya inilah dia Ustazah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ini tutup yang tepuk tangan. Umma dari Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, doakan supaya sekolah ini berkembang mendidik anak-anak awam.
Ibu yang dimuliakan Allah, tapi saya Abdul Somad, Ustadz, saya bukan orang kaya, saya bukan pejabat, saya hanya bisa membuat sekolah, satu di Kisaran, satu di Pekanbaru Riau. Tapi kalau saya punya kekuasaan, seluruh daerah, kecamatan dibuatkan rumah tahfiz Quran gratis. Bisa atau tak bisa? Siapa yang bisa membuat itu? Yang bisa membuat itu adalah kepala daerah. Mudah-mudahan Allah kasih kepala daerah yang mengerti agama. Amin. Tunggu. Anak-anak yang ada di kabupaten mesti bisa baca Quran, guru mengaji, penggali kubur, penyenggala jenazah, dikasih santunan dari APBD. Bisa apa tak bisa? Yang bisa membuat itu apakah Ustadz Somad atau orang yang punya kekuasaan? Yang punya kekuasaan, perda namanya. Apa namanya? Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat peraturan daerah itu? Yang membuat peraturan daerah itu adalah anggota DPRD Kabupaten Asahan. Siapa yang memilih anggota DPRD itu? Inilah orang-orang hebat yang akan menentukan siapa yang akan jadi anggota DPRD, yang namanya sudah banyak tersangkut di tiang listrik dan di pokok mangga. Jangan asal pilih, tengok basicnya, kenali baik-baik. Tapi macam mana lah Pak Ustadz, aku memang tak kenal sama dia, tapi udah 3 kali mengantarkan duit Pak Ustadz. Ambil duitnya, jangan pilih uangnya. Setuju? Cocok? Apa pula cocok? Duit haram itu. Ambil saja duitnya. Yang ada itu kan tulak balo kan? Tulak duit ada. Ambil duitnya tapi jangan dimakan. Lalu kemana lah duit ini? Kasihkan ke Ustadz Abdul Somad. Nanti kubolikan ke boras, kubolikan ke minyak, awak bagikan ke fakir miskin. Jangan sampai awak makan haram, makan haram. Ya Allah, jagalah saudara-saudaraku yang ada di Sungai Apung ini supaya dapat rezeki yang halal-halal saja ya Allah. Amin ya Rabbal. Yang punya tanah, wakafkan tanah. Yang ada duit, berikan bantuan untuk sekolah. Yang punya kekuasaan, saya ini ustaz, saya bukan anggota DPR, tapi saya ingin supaya yang duduk di situ orang baik. Maka ku tanyalah saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat-sahabat, jiran-jiran, tetangga-tetangga, siapa di antara kalian yang berminat untuk duduk menjadi anggota DPR? Nanti ku dukung, ku kampanyekan. Tak ada seorang pun yang menyambut. Datanglah kakak saya yang menunjuk. Kakak kan ketua yayasan, yo, sekolah S1, S2, SHMH, yo, mengerti, yo, sanggup tidak untuk duduk di DPR? Aku tak sanggup. Kenapa? Siapa yang mengkampanyekan? Aku mengkampanyekan. Ku buat video, aku berkeliling, nanti kita buat pentas. Itulah maka terwujud acara ini. Karena tunggu. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, oh Ustadz Somad itu udah jadi penceramah panggilan pula sekarang, sudah jadi jurkam pula sekarang. Ini adalah usaha Abdul Somad. Abdul Somad berdakwah dengan ceramah, sudah. Abdul Somad berceramah dengan imam salat, sudah. Abdul Somad berdakwah dengan mendirikan sekolah, sudah. Abdul Somad berdakwah mendirikan tahfiz Quran, sudah. Abdul Somad berdakwah membuat channel YouTube, sudah. Abdul Somad ingin berdakwah satu cara lagi, mendudukkan orang di anggota legislatif. Sekarang ku tanya jamaah yang di Sungai Apung, setuju apa tak setuju? Kira-kira program yang ku buat ini cocok apa tak cocok? Bisa kita dudukkan kakak nih? Berapa nomornya? Apa partainya? Nanti tanggal 14 buka kertas itu, carilah partai PKS nomor 3 Hajah Nur Aini. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ajak kawan, sahabat, ipah, lamai, saudara maro, semuanya jangan sampai tidak datang ke TPS. Kalau ibu tak datang, kalau bapak tak datang, nama bapak dan kerotas bapak tetap ada di situ, dicucukkan orang nama orang lain. Mau? Maka jangan sampai tak datang. Ini kan yang hendak dipilih ini 5 orang kan. Yang pertama DPRD Kabupaten Asahan, yang kedua DPRD Sumatera Utara, yang ketiga DPR RI, yang keempat DPD, yang kelima Presiden Wakil Presiden. Apakah Ustaz Somad punya calon kelima-limanya? Tidak. Yang aku punya calon cuma DPRD Asahan. Inilah Kak Nur Aini. Yang provinsi tak ada, yang DPR RI tak ada, yang DPD ini orang yang mengurus semua ceramah Abdul Somad. Namanya tim UAS. Dialah yang menengok lapangan, dia yang mensurvei, dia yang mengecek, menengok makanan, mengecek, mengurus segala-galanya. Ketua tim UAS Sumatera Utara namanya Abang Darwis Halomuan Harahap. Ini calon DPD nomor 6 tim Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu kok ada luangnya? Tahu gak dulu Bang Darwis? Yang nampak orang nih. Mana ada namanya Bang Darwis? Di muka di Bang Darwis. Yang nampak orang di lubang hidung Bang Darwis. Inilah dia Bang Darwis. Halomuan Harahap. Ala kita sasudena. Biado. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orangnya baik, orangnya ikhlas, dialah yang mengawal saya. Apa saja yang datang serangan, caci maki, sumpah serapah, dialah tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara. Aku cuma menyampaikan saja, memaksa tidak bisa, menyogok duit tak ada, hanya sekedar menceritakan ke jamaah. Jelas? Nampak? DPD nomor 6 Darwis Halomuan Harahap. Allahu Akbar. Duduk Bang Darwis, jangan lama-lama, turun darah ke kaki. Yang pertama, berdakwah melalui pendidikan. Yang kedua, berdakwah melalui lisan. Macam mana lisan? Inilah topik akbar. Khutbah Jumat. Apalagi dengan lisan. Pengajian sore. Ibu-ibu di Sungai Apung ini masih ada pengajian sore membaca Yasin. Hari apa biasa dibuat? Hari Jumat. Baca Yasin. Membaca Yasin itu elo-elo bayar polan-polan. Ini banyaklah aku tengok grup-grup Yasin ini membaca koncangnya minta ampun. Fayakun. Apa yang dibaca orang ini bayar? Maka di rumah kami di Pekanbaru, panjang umur sehat badan, datang ibu ke Pekanbaru ya. Insya Allah nanti kami sambut pakai Rabbana Tola'al Badru Alaina. Panjang umur datang ke Pekanbaru, insya Allah kita duduk bersama. Nanti tengoklah ibu-ibu di tempat kami itu setiap hari Jumat habis asar mengaji, membaca Yasin. Habis Yasin tahtim tahlil, habis itu pengajian, habis itu tanya jawab. Ibu-ibu jangan sampai tidak menganggo pula kok. Tidak ibahan, saya gak asal gitu Pak. Mengaji bu, potang-potang. Iya Pak Ustadz, kami ini sewanaknya udah hendak datangnya mengaji. Kenapa tak datang? Malu kami Pak Ustadz. Malu kenapa bu? Alah, aku mau menceritakannya sogan Pak Ustadz. Jangan apa pala lah ibu sogan ke aku. Aku ini kan anak-anak sudah ibunya. Apa yang ibu sogan kan? Belum lunas pula jilbab tuh Pak Ustadz. Di tempat saya pengajian ibu-ibu tidak pakai seragam. Kohono banyaklah orang yang tidak datang malu karena tidak ada seragam. Mohon maaf ibu yang sudah berseragam jangan tersinggung. Ini ku tengok ada seragam hijau, ada berseragam merah. Yang sudah punya seragam bagus. Tapi yang tidak punya seragam jangan sampai. Kenapa ibu tak datang lagi pengajian Wirid Yasin? Sogan aku Pak Ustadz. Kenapa ibu sogan? Udah 3 bulan menunggak tak membayar iuran bayar.
Di tempat kami tidak ada membayar iuran, tidak ada membayar pakaian seragam. Yang penting mau saja datang sudah alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal mursalin ala siratim tanzilal azizir لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم. Biasa kalau mengaji beramai-ramai semuanya bisa. Maka kalau sudah bersama awak mengaji, awak cuba Jumaat ini awak rubah caranya. Ibu-ibu, Jumaat ini kita membaca Yasin ini surang-surang 5 ayat. Ibu 5 ayat, Bu. Ibu yang pertama pun membaca ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah. Ibu yang sebelahnya 5 ayat pun alah batuk pulang. Minum es tadi 3 domba ya. Jangan diejek, jangan dikato, jangan diribah. Dia sudah mau datang wirid Yasin, alhamdulillah. Awak buatkan kelas khusus, kelas tahsin membaca Quran. Maka Ustazah Fatimah di Riau itu dibuatkan khusus kelas tahsin hari Senin sore. Jangan malu mengaji. Tidak ada batasan ilmu. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun. Itu pendidikan barat. Kalau pendidikan Islam, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga kaliang lahat awak tetap belajar sampai orang mati pun dibacakan talqin. Kalau datang malaikat mungkar nakir kepadamu, maka dari dia bertanya man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Itu maknanya apa? Sampai ke liang lahat awak tetap belajar. Maka jangan berhenti belajar. Musibah orang beriman adalah berhenti belajar. Termasuklah tabligh akbar ini, kita sedang belajar bersama. Saya tak khawatir. Kalau malam tadi orang ramai di Tanjung Balai, biasa. Kalau kemarin malam ramai di Silau, biasa. Kalau ramai subuh tadi di masjid, biasa. Tapi di panas terik, di topi laut, di atas pasir, tidak beralas, tidak bertenda, orang ramai, itu hanya ada di Sungai Apung yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustadz waktu menyambut orang Sungai Apung hebat tadi bertakbir? Karena waktu ku bilang orang Sungai Apung luar biasa, ku tengok udah mulai mengombang hidung orang Sungai Apung. Itulah maka untuk menguncupkannya balik, awak copat-copat menyebut Allahu Akbar. Kalau dipuji orang begini, kau dari mana? Aku dari Sungai Apung. Oh, Sungai Apung yang kemarin tempat Ustadz Somad ceramah orang ramai itu. Hebat-hebat orang Sungai Apung itu. Allahu Akbar. Kalau tidak copat awak balikkan ke Allah, mengombang dia. Begitu juga kalau membawa anak awak kan, awak bawa anak awak, datang orang bertanya, anak kau itu bayar? Iya anakku, yang cantik lah anak kau. Allahu Akbar. Kadang orang ini kalau ditanya, anak siapa itu? Ini anak aku. Kenapa cantik betul anak kau? Siapa dulu mamanya? Itulah maka awak kono penyakit namanya penyakit ain. Ain itu daripada mata, karena nikmat tidak dibalikkan kepada Allah, maka awak balikkan kepada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu laki kau bayar? Iya lakiku, parah kali. Innalillah. Janganlah pada begitu. Ini adalah imam kami di rumah.
Ini adalah pembagian Allah Ta'ala. Kita kan ada rukun iman yang ke-6, takdir baik dan takdir buruk. Inilah takdir buruk kebayang. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Banyak-banyak bersedekah, bersolawat iyo, bersedekah iyo. Amal duit namanya sedekah, amal lisan namanya solawat, amal tulang belakang namanya sholat, amal ceramah namanya somat. Saudara ke, ibu kalau golak jangan dilopas semuanya. Khawatir awak lopas di atas, lopas juga ke bawah. Kehilangan ibu. Hah? Kehilangan ibu. Ada berita kehilangan oma. Siapa namanya nak? Dan omanya. Ku hitung sampai 10, kalau tak kalian ambil, ku bawa ke Riau. Aku tak ada anakku betino bayar. Sonang adiknya. Sonang, golak dia. Sudah, tengok sini, tengok saudara kawannya. Tengok kemari kau bayar. Tengok sini, tengok gini kau. Tengok ni kakak. Ni kakak. 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 Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa ikan belanak. Sudah lama lah aku berceramah, baru di Sungai Apung inilah kehilangan anak. Halo omanya. Alhamdulillah omanya datang. Mudah-mudahan ini bukan omak yang kehilangan laki pula. Itu omak kan? Omak. Ku minta jangan ada yang anak menangis lagi. Kalau datang pula comasku. Iyo itu omaknya. Tengok dulu, hati-hati, takut ada penculik. Betul omaknya. Alhamdulillah, ambil sini bu. Masya Allah, sonang hatiku bayar. Nah, itu Semi ada manggil kau sini. Ada juga fans Semi ini rupanya. Payah aku berceramah bayar. Duduk sana ya. Yang pertama, mudah-mudahan anak ibu jadi anak solihah penghafal Quran. Diikat bu macam gantungan kunci. Jangan tersinggung bayar bu ya. Awas biar terjatuh. Yang pertama, alah lupa pula aku. Menengok duit merah di tanganmu itu apa? Yang pertama, dakwah ini dengan pendidikan. Yang kedua, dakwah ini dengan lisan. Yang ketiga, dakwah ini dengan kekuasaan. Baliklah aku dari Maroko, Maghribi. Ceramahlah aku di Rokan Hulu. Aku tengok orang yang datang 3.000 orang datang pengajian. Tak kojut aku bayar. Ramai betul orang yang datang ini. Padahal aku waktu itu belum lagi viral, belum kenal orang lagi. Rupanya sesudah sembahyang itu, semua pegawai itu datang mencari absen. Rupanya dia absen bupati. Siapa yang tak sembahyang dipotong uang makannya. Barulah aku paham, kalau ingin meramaikan sembahyang, meramaikan pengajian, dipilihlah pemimpin yang peduli kepada agama. Buktinya bisa diramaikan masjid-masjid awak, berdakwah dengan kekuasaan. Nampaknya Ustaz Somad ini ingin kampanye jadi bupati Asahan pula nampaknya ini.
Nampaknya ingin jadi gubernur Sumatera Utara pula, nampak. Kalau aku jadi gubernur Sumatera Utara, setuju Bapak Ibu? Itulah salahnya kalian. Sedangkan wakil presiden aku tahu enggak. Aku lagi lah gubernur. Upilnya itu. Saya sampai mati insya Allah berkeliling. Polisi-polisi, tentara-tentara, bupati, camat, gubernur, intel, jangan kalian khawatir Abdul Somad ini masuk politik. Sampai mati dia tetap akan menjadi ustadz menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan takut kalian bersaing dengan saya. Kalau saya mau sudah lama terjadi. Saya mau tetap menjadi ustadz. Kenapa begitu? Karena dulu kata atuk saya, cucuku yang satu ini Abdul Somad, dia mesti sekolah agama, berdakwah, menunjukkan yang hak dan yang batil. Itulah yang kupegang sampai mati. Doakan supaya Ustaz Somad istiqomah. Ustaz, jadwalnya di mana saja? Jadwal saya keliling di 3 kecamatan: Silau Laut, Air Joman, Baganasan. Sungai Apung. Aku berkeliling, ditengok orang jadwalku. Mak, kalau ku tengok padatnya jadwal ini, mati toga lah Ustaz ini. Saya hari ini sampai saat ini masih sehat. Ini karena doa saudara-saudaraku dari Sungai Apung. Malam tadi berdoa lah orang Sungai Apung, ya Allah jangan sampai hujan ya Allah. Malam tadi berdoa orang Sungai Apung, jangan sampai locah ya Allah. Jangan sampai aduh anak hilang lagi. Hah? Keluar duitku lagi. Siapa yang kehilangan anak naik ke atas? Namanya Muhammad Haikal. Diam ya Muhammad Haikal. Jangan menangis ya Muhammad Haikal. Diam Muhammad Haikal. Diam ya Muhammad Haikal. Nanti boleh es Muhammad Haikal. Boleh es. Nah, iya nanti boleh es ya. Nah, nanti boleh es. Mana tukang jual es? Ah bang, sini bang, kasih es untuk Muhammad Haikal. Biar diam dia, biar es yang merah. Nah, bajunya merah. Untung dia tak pakai baju hitam. Kalau baju hitam paksa mencari es hitam. Berapa es abang tu satu? Udah kalian bayarkan? Nah, kalian yang murah-murah kalian ambil. Minum Haikal, minum. Minum, berganti air matanya ganti. Udah. Aduh, siapa? Mana omaknya? Omaknya? Cek dulu. Entah tidaknya. Nanti hilang anak tuh aku bertanggung jawab. Udah. Ya Allah, jangan sampai ada anak hilang lagi. Ini nampaknya mesti ku copatkan ceramah. Itu aku kehilangan anak orang dibayar. Yang pertama, berdakwah dengan pendidikan. Ustaz Somad sudah mendirikan sekolah pesantren tahfiz Quran, rumah Quran. Yang kedua dengan lisan. Ustaz Somad sudah pengajian tabligh akbar, sudah khutbah, sudah semua wirid yasin. Yang ketiga dengan kekuasaan. Kalau sanggup menjadi pemimpin, mencalon jadi anggota legislatif, mencalon jadi anggota DPD. Kalau tidak sanggup, pilih orang yang baik. Di antara yang 5, yang untuk DPRD asahan sudah nampak, yang untuk DPRD provinsi sudah nampak, yang untuk DPR RI sudah nampak, yang DPD sudah nampak. Nomor berapa? Alah lupa pula orang ini bang. Nomor 6, Darwis Halomuan Harahap. Yang untuk presiden sudah nampak. Nomor berapa? Tengok Pak Bawaslu. Aku tak boleh menyebut nama, aku tak boleh menyebut partai, aku tak boleh menyebut apa pun tak boleh.
Ini tak ada kusabut aku cuma bertanya nomor berapa. Nah, bolas itu sudah. Yang mana Pak Ustaz? Tahu lah kalian yang bergambak sama aku, tahu kan? Datang 10, nanti kalau ku ceritakan dicabut pula nanti izin tablik akbar nih. Tapi udah dicabut-cabut. Tanggal 14 Februari 2024, jangan sampai tidak ke TPS. 5 menit di TPS menentukan 5 tahun nasib bangsa ke depan. Betul? Kawan nak ke mana? Ondak ke laut, ke TPS dulu baru ke laut. Kau nak ke mana? Oh nak ke kebun kelapa, ke TPS dulu baru ke kebun kelapa. Kau nak ke mana? Oh nak mengambil berondol, ke TPS dulu baru mengambil berondol. Kau nak ke mana? Membuka toko di TPS jam 8 jam 9. Insya Allah awak pilih bahasamu, tapi pilihlah yang 5 orang ini yang baik-baik insya Allah. Amin ya Rabbal. Tadi aku mulai ceramah jam 3 kurang 15. Sekarang sudah jam 4 kurang 15. Walaupun tak ku tengok jam, itu sudah tahu waktu itu 60 menit. Terasa dari kaki yang agak kobas ku rasa bah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau ada orang bertanya apa isi ceramah Ustaz Somad itu tadi, ada 3. Pertama, berdakwah dengan pendidikan. Kedua, berdakwah dengan lisan. Ketiga, berdakwah dengan kekuasaan. Ibu berdakwah dengan apa, Bu? Ibu? Oh, Ibu. Boleh aku bertanya? Ibu berdakwah dengan apa? Ibu dengan lisan. Bertanya ke anak, kau balik jam berapa, Cok? Mana duit yang ku kasih? Kunci kereta mana? Kau sudah sembahyang aku bolong. Aku alhamdulillah Pak Ustadz, biniku ini bukan cuma anakku direpetinya, aku pun kono juga. Abang pulang jam berapa? Ini motor kemana? Duit kemana? Maka ini adalah dakwah dengan lisan. Tapi ibu juga bisa dakwah dengan kekuasaan. Loh, kok kami bisa dakwah dengan kekuasaan? Dengan memilih orang baik supaya berkuasa, itu juga dakwah dengan kekuasaan insya Allah. Takbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Biasanya 3 hari ini saya tahu sudah cuma 30 menit, sisanya itu menjawab pertanyaan. Hari ini saking semangatnya tak lupa saya pertanyaan. Mana kekotos pertanyaan tadi? Nanti kalau sampai waktu azan tolong bagi tahu ya, biar saya azan menunjukkan masuk waktu. Apa hukum buka tutup bondang ubat kampung acara adat dilaksanakan di hutan larangan perbatasan kampung manusia dan jin? Wow, seram. Istinja tahu? Istinja itu bahasa awaknya sekarang cebok. Tidak boleh istinja pakai tulang unta sama tulang kambing. Istinja dengan batu, dicolek dulu dengan batu baru dengan air. Tapi tidak boleh pakai tulang unta dengan tulang kambing. Pertanyaannya, kalau kata orang Tolok Nibong, why? Kenapa tidak boleh istinja pakai tulang? Karena kata Nabi, ta'amu ikhwanikum, karena tulang onta dan tulang kambing adalah makanan saudara kamu. Yang dimaksud saudara kamu itu siapa? Orang, ada orang makan tulang kambing.
Makanya kalau habis makan daging malam, tulangnya itu jangan dibiarkan di dapur, campakkan copot. Kalau dibiarkan di dapur, berdatangan saudara-saudara itu banyak. Dan tulangnya jangan pula habiskan. Kalau dihabiskan kata saudara, habiskan untuk kami tak ada lagi banyak. Jadi maksud Nabi, tulang-tulang itu tidak boleh dipakai istinja karena bernajis, karena itu adalah makanan jin. Jadi ketika orang dulu datang mau membuka hutan, hutan itu dihuni oleh kalangan makhluk. Makhluk cuma dua, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati jin. Lalu kemudian datanglah orang-orang zaman dulu, dibuka, mau membuka hutan, digalilah tanah, dimasukkanlah kepala kambing ke dalam. Datang ulama bertanya, mufti Asahan, mufti kerajaan Siak bertanya, apa yang kalian masukkan ini? Kepala kambing. Untuk siapa? Untuk hantu. Kata ulama, tak boleh kalian masukkan kepala kambing. Jadi kepalanya kemana tuh? Kepalanya kalian bawa balik ke rumah, kalian gulai. Itulah asal muasal kalau ada pengajian ustadz dikasih makan kepala kambing, karena itu dulu aslinya milik jatah jin-jin. Lalu macam mana mengusir hantu jinnya? Diusir dengan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu maka ada meratib di tepi hutan, meratib di sawah, meratib toga untuk mengusir hantu jembalang tanah. Adapun yang jin Islam dikasih makan apa pula tupai? Dikasih makan tulang. Maka yang dibagi itu bukan dagingnya, dagingnya kita yang memakan. Digulai kepala kambing tadi, diundang Ustaz Somad, dimakan Ustaz Somad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Bakunang-kunang kepala mak diganggu jin, bukan diganggu jin, kolesterol naik. Jadi kalau awak meminta kepada setan, boleh apa tak boleh? Tak boleh meminta kepada hantu setan. Iya karena bodoh. Lalu kenapa ulama dulu membuat? Ulama menghalau, mengusir jin kafir dengan la ilaha illallah. Yang jin Islam dikasihnya tulang belulang. Ada jin dalam Quran, juz 29 surat Al-Jin. Anna minnal muslimun, kami ada yang jin muslim, wa minnal qasitun, kami ada yang jin kafir. Hai jin kafir, pergi kalian dari kampung ini, la ilaha illallah, pergi. Yang jin Islam, itulah dia dikasih tulang-tulang tadi. Jelas? Jadi kalau ada orang yang menyebut ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, telinga kau pokak. Ceramah Ustaz Somad itu tak jelas. Iyalah kau menonton di TikTok 1 menit. Coba kalau kau tonton di channel yang resmi Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Kalau misalnya Hajah Nur Aini jadi DPR, mohon perbaiki jalan ke Silo Ustadz, agar mudah kami melihat anak kami di pesantren. Saya datang ke Bupati, Pak Bupati, jalan ke Silau itu bisa kami beternak ikan koli. Kata Bupati Asahan, mohon maaf Pak Ustadz, jalan ke Silau itu bukan jalan Kabupaten Asahan, tapi jalan provinsi. Datang saya ke Pak Edi Rahmayadi, Pak Edi, jalan ke Silau itu tolong diaspal, karena aku malu kampungku itu Pak. Aku dulu yang berkampanye untuk kalian mati-matian. Kata Pak Edi, insya Allah Pak Ustadz, traktor-traktor sudah masuk semua, gleder-gleder, insya Allah dikirim orang itulah foto, sudah diukur, masuk dari air Joman ke sana. Ini gambarnya. Datang saya lagi, apa yang terjadi? Mohon maaf Pak Ustadz, sudah masuk traktor semua sama gledernya, rupanya tak ada duit negara nih Pak Ustadz. Habis duit negara nih, tak kemana tak tahu kita. Akhirnya orang yang memborong itu tak siap. Itulah maka kendala. Maka kita doakan di masa akan datang terpilih orang yang adil amanah, supaya bisa ibu menjenguk jalan. Tapi kalau masalah mau ke Silau,
tak jalan itu pun ada jalan lain, tapi jalan itu insya Allah panjang umur sehat badan, diberikan pemimpin yang adil, bisalah jalan itu dilewati insya Allah. Saya pun balik tiap kampung tiap tahun insya Allah, amin. Jadi bukan saya tak usaha, saya sudah datang ke bupati, datang ke gubernur, ke presiden kamu tak datang, tak mau saya. Kalau belum punya keturunan, suami istri harus setia dan mertua selalu menyayangi menantu. Terus mana pertanyaannya? Tunggu sebentar ya. Memang kalau panas ini susah kita konsentrasi. Kalau belum punya keturunan, apakah suami harus setia? Of course. Suami tetap setia dengan istri. Kau buah hati belayan jiwaku, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap sayang. Dan mertua selalu menyayangi menantu. Apa tidak? Ibu punya anak laki-laki, ibu cuma bisa membesarkannya sampai 25 tahun. Tapi setelah itu ibu mesti menikahkannya dengan perempuan yang solehah. Sekarang sudah dapat perempuan solehah. Masalah anak itu keturunan rezeki dari Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. 86 tahun barulah lahir anak namanya Ismail. Jadi berdoa dan berusaha. Apa dikatakan orang? Ini mesti banyak makan kurma, kasih makan kurma. Kurma muda kasih dia. Pelopak kurma jangan. Mesti banyak kacang-kacang, kacang tanah, kacang toge, kasih semua. Ada yang bilang katanya mesti mandi hujan 2 basah-basah, kasih, lakukan semua. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Nanti sebelum akhir majelis nanti kita sama berdoa supaya diberikan Allah keturunan, diberikan Allah yang baik-baik dunia akhirat insyaallah. Apa hukumnya suami memanggil istrinya ibu? Kalau saya panggil istri saya ini Uma, tolong kau ambilkan dulu cuci tangan. Maksudnya Uma omak saya atau omak si Sami? Omak Sami kan? Masa aku tak bisa membedakan mana omakku, mana omak anakku? Bodoh kali lah aku nih. Kalau ada bapak manggil mama, sini bentar mama ya. Yang maksud bapak nih maksudnya mama omak dia atau omak anaknya? Mama, janganlah panggil mama bang. Kenapa? Kita kan makan sambal belacan. Apa salahnya orang makan sambal belacan manggil mama? Mana pula ada larangannya. Silakan aja mau manggil mama, mau manggil mami, mau manggil umi, asal jangan panggil mumi. Mumi itu Fir'aun di Mesir letaknya. Jadi kalau ada orang memanggil mami, kalaulah saya memanggil istri saya dipanggil nama, saya panggil namanya misalnya Fatimah, saya bilang nanti anak saya ini ikut juga Fatimah kata dia. Jadi tujuan saya memanggil dia Uma supaya mengajar anak, bukan saya menganggap dia emak saya. Jelas? Kalau ada orang yang tak jelas itu kurang minum itu. Apakah saya berdosa melawan suami saya yang selalu mengutamakan orang tuanya? Ibu seorang istri, ibu punya suami ibu membelikan kain, membelikan pakaian, membelikan makanan, dikasihnya omaknya. Baik apa tak baik? Oh, semua orang bilang baik. Yang tak baik itu adalah dibiarkannya ibu tak makan, dikasihnya makanan ke omaknya. Baik apa tak baik? Tak baik. Maka istri punya 5 hak. Bisa diingat? Belum kasih tahu lagi. Yang pertama kasih makan. Ibu udah kasih makan? Yang kedua kasih pakaian. Ibu udah dapat pakaian? Yang ketiga kasih tempat tinggal. Ibu udah dapat tempat tinggal? Yang keempat kasih perhatian. Ibu udah dapat perhatian? Yang kelima kasih pendidikan. Ibu udah dididiknya? Kalau ibu sudah dapat 5, dibuatkannya istana emas pun untuk omaknya. Layak apa tak layak? Apa buta tak layak?
Omak itu yang mengandung 9 bulan 10. Orang di Sungai Apung ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Apanya orang Sungai Apung? Aku bertanya, dia ketawa pula. 9 bulan 10 hari dikandungnya, 2 tahun disusukannya, melahirkan anak meregang nyawa. Sekarang dia berbakti kepada orang tuanya. Salah? Aku tidak salah. Istri-istri, kalau sekarang kalian jadi menantu, ingat 20 tahun lagi kalian akan jadi mertua. Sekarang kalian jadi menantu, kalian marah ke laki kalian, alah abang kau sikit-sikit ke emak sikit. Nanti 20 tahun akan datang, kalian akan punya menantu kalian lebih parah dari kalian lagi. Mau? Kalian istri-istri mesti berkata, aku milik suamiku dan suamiku milik omaknya. Buatkan baju kaosnya, aku milik suamiku, suamiku milik omaknya. Yang tak betul itu kalau laki hanya mementingkan omaknya dan tidak mementingkan istri. Itu baru tak baik. Tapi insya Allah suami di Sungai Apung ini baik-baik semua. Kalau ada laki yang tak baik, tinggal menyampaikannya ke itu dekat. Kalau tak berani kan, bawakan karung dia sampaikan. Setuju? Apa pula yang setuju sih? Yang mana yang setuju aja. Aku yang paling kusenangkan hati siang ini adalah tak ada anak hilang lagi. Itu yang tadi kucemaskan ini. Pertama yang kucemaskan itu takut hujan. Alhamdulillah tak hujan. Yang kucemaskan waktu menengok ramai tadi, takut jamaah ini sakit kepala. Aku tengok ambulan sudah siap di ujung. Alhamdulillah. Waktu itu udah agak tenang hatiku. Hilang pula anak. Aku udah mulai datang pula 2 kali gitu. Nah, sekarang udah agak tenang sedikit. Alhamdulillah. Ustadz, ada niat menghafal Quran. Mohon pencerahan Ustadz langkah-langkah yang harus dilakukan menghafal Quran. Kalau saya cerita, marilah cara-cara menghafal Quran. Aku tak hafal Quran. Nanti kita minta Ustazah Fatimah kasih berapa poin. Pakai poin 1, 2, 3, 4, 5. Berapa poin? Langkah-langkah menghafal Quran. Kasih tahu dulu Ustazah Fatimah, apa poin menghafal Quran? Duduk aja yang berdiri. Diri kali. Langkah menghafal Quran. Karena kalau saya nanti bilang langkah menghafal Quran, dibilang di belakang, alah kau tak hafal Quran. Langkah menghafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pula dihalau orang. Langkah untuk menghafal Al-Quran yang pertama ada niat dulu. Jadi kalau udah niat pasti mudah. Kalau udah niat, yang kedua pasti harus ada yang ngedukung. Nah, jadi pendukungnya itu harus ikut semangat juga supaya yang anak yang lagi nafal tuh jadi ikut semangat. Yang ketiga, lingkungannya tepat. Jadi kalau pengen hafal Quran, ya cari lingkungan yang tepat. Contohnya pesantren atau rumah Quran dan lain-lain. Terus yang keempat, istiqomah. Dan yang kelima, jangan lupa berdoa. Ada lagi yang keenam, suami mendukung. Kalau udah enggak dulu. Bisa diingat. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Anak ibu di pesantren diajarkan pakai jilbab, baju panjang. Balik dia ke rumah pas libur, ibu ditengoknya pakai baju you can see. Kamu kan bisa sih menengok ketiak saya macam leher unta. Maka didukung dengan di rumah dikasih makanan halal. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Sudah azan. 4 menit lagi. Di akhir habis sudah pertanyaan. Di akhir majelis mari kita sama duit yang terkumpul 9.006.000 rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar.